Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian dan selamat tahun baru 2021. Ketika menjelang kita pada minggu-minggu yang lalu mulai mempersiapkan diri untuk memasuki tahun yang baru, saya bertanya kepada Tuhan di dalam doa, Tuhan, apa yang akan terjadi di dalam tahun 2021? Karena tahun 2020 kita mengalami hal-hal yang sangat-sangat berat. Lalu apa yang akan kita alami di dalam tahun 2021? Lalu saya merasa surprise sekali karena jawaban Tuhan adalah saya tidak akan memberitahu kamu. Katanya seperti itu. Saya bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan kok tidak mau memberitahu pada saya? Saya ingin menyampaikan kepada jemaat tentang apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tuhan katakan begini, apa gunanya kamu mengetahui apa-apa yang akan terjadi pada tahun 2021 yang malah mungkin akan membuat engkau kecil hati, engkau takut, engkau khawatir, engkau cemas, dan engkau tidak berani melangkah, tetapi engkau harus tetap melangkah memasuki tahun 2021. Jadi kata Tuhan, yang akan Tuhan beritahukan bukan segala sesuatu hal yang akan terjadi di dalam tahun 2021, tetapi segala sesuatu yang akan Tuhan lakukan pada saudara dan saya di dalam tahun 2021. Bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana Tuhan memberi kekuatan kepada kita, bagaimana Tuhan akan berjuang bersama dengan kita. Itu yang jauh lebih perlu. Saya merenung betul juga Tuhan. Seringkali itu perbedaan antara ahli-ahli nujum, semua tukang-tukang ramal yang meramalkan sesuatu hal. Katakanlah orang meramalkan tentang apa yang akan terjadi di dalam tahun 2021, lalu peramal tadi mengatakan akan terjadi begini, bencana ini, hal yang buruk ini dan sebagainya. Itu hanya mendatangkan kecemasan dan ketakutan pada orang yang mendengarnya. Berbeda dengan Tuhan. Kalau Tuhan memberitahukan segala sesuatu yang akan Tuhan lakukan dan Tuhan persiapkan pada jemaat Tuhan, pada saudara dan saya. Apa yang akan Tuhan perlengkapi pada saudara dan saya, itu yang Tuhan berikan. Dan ketika saya menyusun sebuah khotbah pada waktu itu di depan komputer saya, tiba-tiba Tuhan memberikan kepada saya begitu banyak atau begitu rangkaian ayat-ayat firman Tuhan yang sangat berbeda dari apa yang sedang saya susun. Khotbah itu khotbah tentang akhir zaman dan belum saya khotbahkan, mungkin nanti pada bulan ini akan dikhotbahkan. Saya susun itu tapi saya berhenti di situ. Apa sebabnya? Karena saya harus cepat-cepat menulis atau mengetik apa yang Tuhan berikan. Ayat-ayat yang Tuhan berikan untuk kita masuk di dalam tahun 2021. Dan inilah semua ayat-ayatnya, sungguh ayat-ayat yang luar biasa. Yesaya 45 ayat 2 dan 3. Yesaya 45 ayat 2 dan 3. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Inilah perbedaan antara apa yang Tuhan tunjukkan tentang apa yang akan datang dibandingkan dengan para ahli nujum ataupun tukang ramal. Tuhan tidak mengatakan begini, pada tahun 2021 engkau akan berhadapan dengan gunung-gunung masalah dalam hidupmu. Engkau akan mengalami kondisi pintu-pintu tembaga yang tertutup, terkunci, dan engkau tidak bisa berjalan kemanapun juga. Tuhan tidak mengatakan pada tahun 2021 engkau akan terhalang oleh palang-palang besi. Gunung-gunung ini menggambarkan kekuatan. Gunung-gunung ini menggambarkan masalah yang punya kekuatan. Dan dikatakan di sana ada pintu-pintu tembaga. Tembaga ini gambaran kutukan. Jadi ada hal-hal yang bersifat kutukan,
ada hal-hal yang dilahirkan oleh dosa yang berupa pintu yang tertutup dan terkunci. Dan akan ada palang-palang besi, yaitu penghalang-penghalang besi. Ini adalah gambaran tekanan, beban, perbudakan, dan semua hal yang dipaksakan dalam hidup manusia. Tuhan tidak mengatakan itu. Tidak mengatakan bahwa tahun 2021 akan terjadi seperti itu. Tapi yang Tuhan katakan adalah, aku sendiri hendak berjalan di depanmu, kata Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa tahun 2021 Tuhan yang akan berjalan di muka kita. Dan hendak meratakan gunung-gunung. Dari situ saya tahu ada gunung-gunung masalah. Tapi semua itu diratakan oleh Tuhan. Itu bedanya antara firman Tuhan dengan perkataan seorang ahli nujum atau orang yang suka meramal. Mereka mengatakan persoalan dan masalah yang tidak terpecahkan karena mereka memang tidak punya pemecahannya. Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan memberitahukan solusinya. Tuhan memberitahukan jalan keluarnya. Walaupun Tuhan tidak mengabaikan atau tidak menganggap tidak ada akan masalah-masalah yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, kita tidak perlu berkecil hati, tidak perlu kita takut dan khawatir ketika kita tahu akan ada gunung-gunung masalah di tahun 2021. Mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah sosial, mungkin masalah di anak-anak kita, mungkin masalah apa saja, ada gunung-gunung masalah di sana. Kita tidak perlu takut dan khawatir karena Tuhan Yesus berjalan di depan kita untuk menjalani tahun 2021 terlebih dahulu. Tuhan tahu kita akan melewati hari demi hari. Hari ini adalah hari pertama di tahun 2021. Kita sudah masuk ke dalam tahun 2021 tapi belum semuanya kita jalani. Dan Tuhan tahu bahwa kita lemah dan tidak berdaya. Dan Tuhan tahu bahwa kita bersandar berharap hanya kepadanya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sendiri, aku sendiri kata Tuhan, hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Perhatikan di sana pintu-pintu tembaga ini tidak dibuka oleh Tuhan. Tapi dikatakan di sini dipecahkan. I will break down. Dikatakan dalam New International Version. Tuhan akan memecahkan pintu tembaga. Apa bedanya? Pintu yang dibuka dan pintu yang dipecahkan. Pintu yang dipecahkan tidak bisa dipakai lagi. Pintu yang dipecahkan tidak bisa nutup lagi. Tapi kalau pintu yang dibuka bisa ditutup kembali. Bahkan bisa terkunci lagi. Masalah itu tidak beres secara tuntas. Tapi kalau pintu tembaga ini dipecahkan oleh Tuhan, sudah tidak ada pintu lagi. Kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Dan hendak mematahkan palang-palang besi. Kenapa palang besi harus dipatahkan? Kok nggak diangkat saja palang besi itu? Disingkirkan. Tuhan tidak mau palang-palang besi itu menghalangi langkah kita. Ketika kita sungguh-sungguh, sekali lagi saya katakan sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kembali. Tuhan katakan tidak boleh ada palang besi yang menghalanginya. Dan ini merupakan langkah yang luar biasa. Dan hendak mematahkan palang-palang besi. Tuhan mematahkan sehingga palang besi itu tidak bisa digunakan lagi. Tidak bisa berperan lagi. Lalu kata Tuhan pada ayat 3, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Terpendam di mana? Terpendam di bawah gunung-gunung masalah. Terpendam di balik pintu-pintu tembaga yang tertutup. Terpendam di balik jalan-jalan yang terhalang oleh palang-palang besi. Di sana ada dikatakan harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Apa gunanya harta benda? Apa gunanya harta kekayaan bagi saudara dan saya? Berapa lama kita bisa menikmati kekayaan yang kita miliki? Berapa lama sisa umur kita? Tidak ada gunanya saudara dan saya diberi harta terpendam dan harta kekayaan yang seperti itu.
Sebab itu tidak akan ada gunanya bagi kita yang akan pergi meninggalkan dunia ini. Suatu saat kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Entah masih berapa lama waktu kita di dunia ini. Tapi satu hal Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Lalu dikatakan, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saudara, kalau dipanggil oleh Tuhan, dipanggil pulang oleh Tuhan, berarti saudara tidak ada lagi di dunia ini. Saudara dan saya ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan, dipanggil nama kita oleh Tuhan, ya Andri sekarang waktumu untuk kembali ke rumah Bapa. Maka itu adalah saat yang terindah. Apa sebabnya? Sebab di sanalah kita akan menemukan dan melihat harta benda yang dikatakan di sini terpendam dan kekayaan yang tersembunyi. Harta benda terpendam dan kekayaan tersembunyi ini adalah kasih karunia Allah. Ini adalah berkat Allah, bukan hanya di dunia ini. Kita patut mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang kita terima di dunia ini. Ya, tiba-tiba misalnya suatu hari ada orang yang tiba-tiba mengirimi saudara satu set barbecue yang bisa dimasak sendiri di rumah sampai kekenyangan. Saya bilang kepada orang itu, saya kok nggak dibagi? Enggak, katanya gitu. Luar biasa. Itu harta yang luar biasa, itu kasih karunia Allah. Mereka dikasih barbecue yang dimasak di rumah, itu sudah lengkap itu. Dagingnya ada, sayur-sayurnya ada, dan setelah selesai nggak perlu dicuci lagi. Peralatan itu kan dibawa oleh orang yang luar biasa. Nah itu dikasih, saya enggak loh. Saya kasih tahu saya enggak. Ya karena apa? Karena di rumah saya enggak bisa masak. Ya ini adalah satu hal yang kita patut syukuri. Semua kita syukuri. Kita syukuri HP yang sudah hilang dan ketemu kembali. Kita syukuri, puji Tuhan. HP saya hilang dan ketemu kembali dengan cara yang aneh dan ajaib. Itu mesti kita syukuri. Mengucap syukur pada Tuhan. Mengucap syukur pada Tuhan untuk berbagai macam berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi ada satu perkara yang jangan pernah lupa untuk mengucap syukur adalah untuk surga yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Saudara dan saya tidak mungkin kehilangan surga. Kita tidak mungkin kehilangan kasih karunia Allah. Apa sebabnya? Karena kasih karunia Allah, karena surga itu memang disiapkan untuk saudara dan saya. Tidak ada seorang pun yang akan mengambil dari tangan kita kecuali kita yang tidak mau menerimanya. Kecuali kalau kita tidak mau menerima kasih karunia Allah, ketika kita tidak mau menerima surga, kita lebih mementingkan hal yang lain dan membuang hal yang berharga. Hati-hati. Aku akan memberikan kepadamu. Aku akan memberikan kepadamu. Engkau tidak perlu membeli, karena aku akan memberikan kepadamu. Apa itu? Harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Ayat ini diberikan Tuhan ketika saya bertanya, Tuhan apa yang akan terjadi di dalam tahun 2021 bagi seluruh jemaat GPKDI Tabernakel Kasih. Dan Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan akan berjuang. Kita akan berjuang bersama dengan Kristus. Dia akan berjalan di depan kita, bukan di belakang kita. Dia akan berperang di depan kita. Dan mematahkan semua hal, mengatasi semua perkara yang tidak bisa kita atasi di dalam tahun 2021. Saya harap khotbah ini saudara dengar ulang. Ketika nanti pada tahun 2021, saudara tiba-tiba melihat gunung masalah ada di hadapan saudara. Khotbah ini saudara dengar ulang ketika saudara berhadapan dengan pintu tembaga yang tertutup, yang tidak bisa saudara dobrak. Ketika nanti dalam tahun 2021 entah di bulan apa, saudara berhadapan dengan palang besi. Saya harap saudara mendengar kembali khotbah ini supaya apa? Supaya saudara ingat janji Tuhan. Tuhan yang akan mengatasi semua itu, semua hal yang tidak dapat kita atasi. Yesaya 42 ayat 12 dan 13. Yesaya 42 ayat 12 dan 13. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan
dan memberikan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak. Ya, ia memekik. Terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Dikatakan di sini, baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan. Pada Yesaya 42 ini disebutkan, baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberikan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan menghendaki kita itu mengakui dan merasakan, mengalami perjuangan Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kita di tahun 2021. Sehingga kita akan memuji Tuhan, kita akan menghormati nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bukan karena kebiasaan, tetapi karena pujian itu, penghormatan itu semuanya meluap dari hati kita yang mengucap syukur kepada Tuhan. Tahun 2021 adalah tahun di mana kita akan lebih merasakan Kristus dalam hidup kita. Ini saudara perlu ingat-ingat. Di tahun 2021 kita akan lebih merasakan keberadaan peran Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Karena gunung-gunung yang diratakan. Karena pintu tembaga yang dihancurkan. Karena palang-palang besi yang dipatahkan. Dari sana kita akan mengalami Tuhan Yesus dan kita akan memberi penghormatan, memberikan penyembahan, memberikan pujian yang meluap dari hati kita. Dan itu semua bukan dibuat-buat, tetapi sesuatu yang benar-benar keluar. Bukan karena kita dipimpin untuk bernyanyi, bukan. Tapi nyanyian itu keluar dari hati kita sendiri. Lalu dikatakan di sana, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang. Orang perang ini di dalam New International Version disebutkan sebagai warrior. Warrior seperti seorang pahlawan perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Jadi Tuhan memang sudah berada di dalam kondisi psikologi siap untuk bertempur. Bukannya Tuhan itu belum mempersiapkan diri. Tuhan mempersiapkan diri untuk bertempur, untuk berjuang bersama saudara dan saya menjalani tahun 2021. Mengapa hal ini kita perlu ketahui? Kalau Tuhan sudah siap untuk bertempur, kita tidak siap bertempur, maka kita akan hanya membebani Tuhan. Kalau jenderalnya siap bertempur, mentalnya sudah mental bertempur, tentaranya masih takut, masih khawatir, masih gak ada semangat, gak ada gairah, tidak punya mental bertempur, maka tentara ini hanya menjadi beban. Hanya menjadi beban. Dan ini pernah diajarkan oleh Tuhan. Ketika Gideon akan berperang, Tuhan sengaja mengurangi tentaranya Gideon, bukan menambah. Karena apa? Semua tentara-tentara yang seperti ini beban. Tentara-tentara yang tidak siap perang jadi beban. Singkirkan semua. Yang dibutuhkan adalah tentara-tentara yang siap berperang, siap berjuang. Saudara dan saya harus siap berjuang di dalam tahun 2021. Jangan biarkan apapun juga membuat saudara kehilangan semangat untuk berjuang. Kehilangan mental seorang pahlawan. Bukan kita memang yang mampu menjadi pahlawan, bukan. Tuhan yang mampu menjadi pahlawan. Tapi Tuhan mau memberitahukan bahwa Tuhan sendiri menyiapkan mentalnya untuk menjadi seorang warrior. Jadi kalau kita tidak menyiapkan mental yang sama, kita tidak satu langkah dengan Tuhan. Yang satu dansanya tenggo, yang satu lagi dansanya caca, yang nggak cocok. Kita harus satu langkah dengan Tuhan. Kalau dikatakan di sini, ayat 13, dikatakan tadi di sini, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Perhatikan, ia bertempik sorak. Ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Bukan kita loh yang bersorak-sorak.
Bukan kita yang memekik, tapi Tuhan yang bertempik sorak dan Tuhan yang memekik terhadap musuh-musuhnya. Tuhan membuktikan kepahlawanannya. Kenapa kok ini diberitahukan kepada kita? Supaya kita satu semangat dengan Tuhan. Kita pun bersorak ketika menghadapi masalah atau musuh di dalam tahun 2021. Musuh kita dalam tanda kutip itu masalah. Itu jangan berkecil hati. Tapi kita justru harus maju dengan sorak-sorai. Kita harus maju dengan memekik terhadap musuh kita. Serang semua. Ya, itu adalah hal yang harus dimiliki oleh kita. Karena Tuhan sendiri sudah melakukannya bagi kita. Ini membuktikan kepahlawanan Tuhan. Perlukah Tuhan dibantu oleh kita di dalam berjuang? Tuhan tidak perlu dibantu. Kita yang dibantu oleh Tuhan ketika kita berjuang. Perjuangan ini mengatasi gunung-gunung, pintu tembaga, palang-palang besi. Ini adalah perjuangan kita. Perjuangan saudara dan saya, bukan perjuangan Tuhan. Tuhan yang menolong kita, membantu kita berjuang untuk supaya kita berhasil menang. Jadi kitanya jangan enak-enakan tidur terus Tuhan aja yang berperang, saya tidur aja di kemah aja. Nggak bisa. Tuhan tunjukkan di sini Tuhan yang menolong kita, yang menyertai kita saja sudah begini semangatnya. Masa kamu tidak semangat? Saya masih ingat pada waktu mau ujian pada kelas 6 zaman dulu ya. Saya mau ujian. Papa saya tuh semangatnya luar biasa di dalam menemani saya belajar. Sementara pikiran saya tidak pada pelajaran. Pikiran saya pada pertunjukan wayang orang. Saya paling suka wayang orang. Di Malang itu sering kali pertunjukan wayang orang. Pikiran saya ke pertunjukan wayang orang. Aduh, ini malam ini tuh Anoman Obong. Anoman Obong tuh Hanoman dibakar. Aduh, ini episode yang bagus sekali. Aduh, saya pengen nonton. Matanya menuju pelajaran, tapi pikirannya sehingga nggak maju-maju. Papa saya nanya, lu sampai mana? Sampai di sini. Ya, ditinggal papa saya. Lagi tanya lagi, sampai di mana? Maju sih, tapi sedikit sekali. Akhirnya papa saya sadar bahwa kamu tidak punya semangat belajar yang besar. Papa saja nggak ikut ujian, punya semangat belajar yang besar. Berapa sering saudara sebagai orang tua punya semangat juang, semangat belajar bagi anak-anak saudara. Dan anak-anak saudara tetap mainan HP. Zaman dulu sih belum ada HP ya. Anak-anak saudara santai saja. Padahal saudaranya sudah gregetan, aduh gitu kan. Belajar gimana gitu, semangatnya besar. Ini Tuhan juga sama. Tuhan semangat juangnya luar biasa. Dan kitanya diam, loyo. Aduh, gunungnya kok tinggi. Aduh, pintu tembaganya kok keras, susah dibuka. Ini palang besi, udahlah. Saya sampai di sini aja dah. Tidak punya semangat buat maju, tidak punya semangat buat menaklukkan tahun 2021. Tahun 2021 ini harus kita taklukkan. Harus kita taklukkan. Caranya bagaimana? Ya caranya pertolongan Tuhan, sebab kita tidak mampu. Tuhan keluar berperang sebagai pahlawan. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh, ia membuktikan kepahlawanannya. Ini semangatnya Tuhan. Ini yang Tuhan beritahukan kepada saya ketika saya bertanya, Tuhan apa yang akan terjadi di dalam tahun 2021? Kita, saudara dan saya, baik yang saat ini hadir, maupun yang menyaksikan melalui live streaming, atau nanti yang mendengarkan melalui rekamannya. Kita semua harus punya satu semangat dan daya juang yang sama dengan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan berjuang bersama kita. Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung,
yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Daud adalah raja yang pada masanya banyak sekali terjadi peperangan dengan bangsa Israel yang dipimpinnya ini. Daud ini adalah raja yang penuh dengan peperangan dalam eranya. Dan Daud ini adalah orang yang luar biasa karena hampir semua peperangan dia memenangkannya. Ada beberapa peperangan Daud yang Tuhan izinkan lawannya yang menang karena Tuhan punya maksud tertentu. Dan di sini Daud membuka rahasianya. Rahasia kesuksesan perangnya. Rahasia kesuksesan dalam perjuangannya. Dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku. Pertama, Daud itu menjadikan Tuhan menjadi gunung batunya. Menjadi puncak dan pusat kekuatannya. Daud tidak mengatakan kemampuan bagi dirinya sendiri atau dari dirinya sendiri. Tapi Daud mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi gunung batuku. Gunung batu itu berarti kekuatan yang teguh. Karena gunung batu. Yang mengajar tanganku untuk bertempur. Ini rahasia kesuksesan Daud dalam berjuang. Yaitu dia diajar oleh Tuhan untuk bertempur. Dan jari-jariku untuk berperang. Tuhan turun tangan sendiri. Daud ini menjalani les private dari Tuhan. Secara khusus dia diajari untuk bertempur dan berperang. Apa Tuhan hanya mengasihi Daud dan mengajari Daud? Oh tidak. Tuhan juga mengajari dan mengasihi saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya diajar untuk berperang, untuk bertempur. Tapi kita sulit untuk mengatakan bahwa Tuhan yang mengajari aku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Kalau kita tidak mau diajar oleh Tuhan. Tidak mau dilatih oleh Tuhan. Tidak mau dididik oleh Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Saudara harus mau dibentuk oleh Tuhan sebagai seorang warrior. Warrior itu tidak jadi begitu saja. Tapi membutuhkan waktu untuk pelatihan yang luar biasa. Tidak ada seorang juara tinju di dunia yang berhasil menjadi juara tinju tanpa persiapan apapun. Di balik itu sudah ada persiapan. Kalau kita lihat seorang ahli tinju, juara tinju yang luar biasa, kalau menurut saya luar biasa adalah Mike Tyson. Yang pada waktu masa remajanya, dia adalah seorang anak tukang berkelahi di jalan. Dia adalah street fighter. Jadi dia sudah ada pelatihan yang tanpa sadar dia alami di situ. Setelah dia menemukan seorang yang melihat bakatnya, lalu dia mulai dilatih tinju, maka menjadi seorang petinju yang luar biasa. Kita masih ingat berapa cepatnya Mike Tyson menjatuhkan dan mengalahkan musuhnya. Kalau orang zamannya petinju Muhammad Ali dulu, saya masih ingat orang itu ketika Muhammad Ali bertanding, dan pada waktu itu TV masih hitam putih dan masih jarang yang punya. TV itu mesti numpang gitu ke teman gitu kan. Itu minta izin sama kantor. Minta izin ya. Nanti saya siang baru masuk kantor. Mau apa? Saya mau nonton Muhammad Ali bertinju. Mungkin 12 ronde. Mungkin 8 ronde. Lama lah. Muhammad Ali juga bagus tinjunya. Tapi kalau Mike Tyson bertinju, tidak perlu minta izin, pamitan sama kantor. Cukup pamitan, saya mau ke toilet sebentar. Jadi di sekolah itu juga, saya mau ke toilet sebentar. Ke toilet sebentar sudah selesai kalah. Si lawannya Mike Tyson sudah KO di sekian detik di awal pertandingan. Apa dia jadi begitu saja? Oh tidak. Ada banyak luka yang pernah dia alami. Ada banyak pukulan yang Mike Tyson pernah alami. Ada banyak pelatihan yang dia sudah jalani. Baru dia menjadi seorang warrior. Saudara dan saya harus menjadi warrior di tahun 2021. Tahun ini adalah tahun di mana kita harus berjuang. Tapi puji Tuhan, kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Kita tidak perlu berjuang seorang diri.
Kalau saudara berjuang seorang diri, belum tentu saudara akan mengakhiri tahun 2021 ini dengan kemenangan. Tapi saya percaya kalau kita berjuang bersama dengan Kristus, tanggal 31 Desember 2021, kita akan mendengar firman Tuhan kembali yang memberikan kepada kita suatu pujian karena kita sungguh-sungguh mau dijadikan warrior oleh Tuhan. Kita nggak boleh kalah. Kita nggak boleh kalah. Kita tidak boleh dikalahkan oleh apapun juga situasi yang saat ini berat yang akan kita hadapi. Kita tidak boleh kalah. Tidak boleh kita tertipu oleh apapun juga yang didengungkan oleh dunia. Seolah-olah dunia bisa memberikan solusi bagi masalah-masalah yang ada sekarang. Lalu kita berpikir bahwa, oh berarti sudah beres. Kita tidak boleh tertipu oleh itu. Tahun 2021, khotbah ini direkam kan? 2021, saudara nanti lihat. Kita semua akan berjuang bersama dengan Kristus. Dan ini merupakan hal yang memberi kekuatan kepada kita. Seperti Daud katakan, terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Tuhan itu bukan cuma menjadi pelatih perang kita, guru perang kita, bukan. Tapi Tuhan juga menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Kota bentengku dan penyelamatku. Jadi apalagi yang perlu kita khawatirkan? Persoalan, masalah, tantangan memang besar. Tapi bukan ke sana fokusnya. Itu sebabnya ketika saya bertanya pada Tuhan, Tuhan apa yang akan terjadi tahun 2021? Tuhan tidak katakan, oh nanti pada bulan sekian akan terjadi bencana ini, pada bulan sekian akan terjadi virus ini, dan sebagainya. Oh tidak. Itu semua tidak ada gunanya buat kita. Itu semua hanya membuat kita semakin patah semangat dan semakin putus asa. Belum menghadapi sudah putus asa. Belum naik ring, istilahnya nih sudah lempar handuk. Tahu lempar handuk ya? Lempar handuk itu artinya nyerah. Kalau di tinju itu, petinjunya sudah dipukuli sama lawan, biasanya pelatihnya ngelempar handuk. Itu ngelempar handuk bukan mau dibuang handuknya, tapi memberi tanda, nyerah, kami nyerah, sudah jangan dipukuli terus, stop, berhenti. Nanti petinju saya bisa mati kalau dipukuli terus. Dan ini adalah hal yang Tuhan tidak mau terjadi pada kita. Kita belum apa-apa, baru tanggal 1 sudah putus asa. Baru tanggal 1 sudah angka-angka penderita COVID bukan berkurang, tapi bertambah. Grafiknya makin naik. Dan vaksin yang mau disuntikkan masih sebagian masih sedang dalam proses uji coba juga, masih dites kembali ternyata. Ada beberapa yang menjadi masalah, saya tidak terlalu tahu tentang soal itu, tapi mendengar berita-beritanya, berita-berita sekarang kan larinya kemana sih? Larinya membuat kita kemana? Membuat kita pesimis. Berita-berita itu larinya membuat kita pesimis. Sehingga saudara kagum kalau ada saat seperti ini, kok ada orang yang berani investasi untuk membuka usaha baru. Usaha baru di bidang apa saja? Umumnya di bidang restoran. Kok berani ya di dalam situasi seperti ini? Orang yang mengerti bisnis, melihat bahwa orang ini nekat ini buka usaha baru. Berapa lama akan bertahan? Tadinya saya kira membuka usaha restoran ya cuma bisa masak begitu saja. Enggak loh. Saudara harus mempersiapkan segala peralatannya, piring, sendok, garpu, kursi, meja, ruangan, dan pegawai dan sebagainya. Dan itu semua modal uang semua. Enggak ada yang modal pinjem. Kalau enggak laku gimana? Saya masih ingat teman saya dulu bilang begini, Bandung ini seringkali jahat terhadap orang yang usaha. Kenapa? Biasanya kalau baru buka usaha, orang-orang Bandung ini, wah nyerbu, ngantri-ngantri sampean. 3 bulan, larisnya luar biasa usaha itu sampai orang ini semangat gitu ya untuk meneruskan usahanya. Tapi setelah itu ditinggal langganan. Saya pikir benar juga, banyak restoran yang buka pertama kali 3 bulan pertama luar biasa. Setelah itu ditinggal itu. Entah bagaimana kok terjadi sebagai ciri khasnya orang-orang Bandung ya. Tapi sekarang di masa COVID kok ada yang berani buka restoran-restoran baru. Ya kita nggak tahu latar belakangnya. Dan ini adalah hal yang tergambar oleh kita.
Nah, kalau kita diberitahu oleh Tuhan akan adanya masalah dan persoalan yang akan kita hadapi di tahun 2021, kita ini akan merasa belum apa-apa ini sudah pesimis. Tapi Tuhan mau supaya kita menang di dalam perjuangan ini, sukses dalam perjuangan ini, menaklukkan tahun 2021. Itu sebabnya Tuhan membekali kita dengan ayat-ayat ini. Sehingga dikatakan di sana, Tuhan itu yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang menundukkan semua persoalan yang ada di tahun 2021 ke bawah kuasaku. Kalau saudara baca ayat 2, ini semuanya nih urusan apa? Urusan perang, urusan pertempuran, urusan berjuang. Inilah berkat Tuhan di dalam tahun 2021. Apa berkat Tuhan 2021? Bukannya berkat Tuhan itu hanya merupakan yang dikatakan seringkali dalam bahasa kitab suci adalah hujan turun di sepanjang musim. Kita bisa menuai di saat musim menuai. Oh, bukan cuma itu. Tapi berkat Tuhan yang terutama di tahun 2021 adalah ayat 2. Kita punya tempat perlindungan. Kita punya kubu pertahanan. Kita punya benteng. Kita punya penyelamat. Kita punya perisai. Kita punya tempat berlindung. Kita mendapatkan ini semua. Itu berkatnya yang luar biasa. Mungkin berkatnya bukan berupa uang. Mungkin berkatnya bukan berupa bertambahnya harta kekayaan kita di dunia. Tapi berkatnya adalah bertambahnya penyertaan Kristus yang berjuang bersama dengan kita di tahun 2021. Dan itu yang kita butuhkan. Ada banyak orang yang walaupun dia punya uang, walaupun dia kaya, tapi dia tidak berhasil mengatasi masalah yang dihadapi di tahun 2020. Apalagi di dalam tahun 2021. Sehingga Tuhan mau mengajarkan kepada Daud, kepada kita semua, tangan untuk bisa bertempur dan jari-jari untuk bisa berperang. Tapi ada syaratnya. Kalau saudara mau belajar, itu ada syaratnya. Kalau saudara mau belajar apapun juga, semua itu ada syaratnya. Tidak bisa, oh ya mau belajar selesai. Tidak bisa. Apa syaratnya untuk bisa belajar bertempur, diajari oleh Tuhan? Yosua 1, ayat 6-9. Yosua 1 ayat 6 sampai dengan 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua harus melakukan atau menjalani new normal, tapi secara pribadi. Kenapa? Karena Yosua ini biasanya jadi asistennya Musa. Yosua adalah asisten yang sangat setia dan sangat loyal pada Musa. Sangat menghormati Musa, dan Yosua ini adalah seorang asisten yang sangat setia. Tapi dia tidak biasa memimpin bangsa yang tegar tengkuk seperti bangsa Israel ini. Bangsa Israel ini keras kepala luar biasa. Bangsa Israel ini, waduh, perlawanannya luar biasa. Bukan cuma Musa yang mereka lawan, Tuhan juga mereka lawan. Wah, luar biasa.
Jadi Yosua ini mengalami satu kondisi di mana mau tidak mau dia harus menjadi pemimpin pengganti Musa. Dan yang dipimpin ini adalah bangsa yang seperti ini. Kalau bangsa yang nurut saja, enak. Kalau Yosua ini disuruh menjadi penggembala bebek, enak, senang dia. Karena bebek itu cuma satu yang mimpin di depannya, belok kiri semua bebek belok kiri. Semua gitu jalan semua ngikuti. Tapi ini bangsa Israel. Entah gimana sih apa yang ada di dalam pikirannya bangsa Israel ini. Kok bisa mereka itu beraneka macam ya pemberontakan. Sulit loh memimpin orang yang suka berontak. Tapi Yosua harus. Makanya saya katakan Yosua harus berhadapan dengan new normal secara pribadi. Kalau tadinya normalnya Yosua jadi asistennya Musa, sekarang Yosua normalnya adalah menjadi pemimpin bangsa Israel memasuki Kanaan. Itu new normalnya dia. Dan berhadapan dengan new normal nggak mudah. Orang seringkali walaupun berada di tempat yang kurang enak, tapi menganggap tempat yang kurang enak itu menjadi zona nyamannya. Zona nyamannya. Kadang-kadang ya saudara punya sandal jepit yang sudah tipis gitu ya. Karetnya yang sebelah merah, sebelah hijau. Disuruh ganti nggak mau. Karena itu zona nyaman saudara. Kalau pakai sandal yang baru mungkin sulit saudara lecet-lecet nanti ya. Karena sandal yang baru masih kasar. Tapi kalau sandal jepit ini sudah bentuknya seperti kaki saudara. Udah nempel sama kaki saudara. Zona nyaman. Punya kaos tidur saudara. Yang sudah bolong di sana, bolong di sini. Sudah tipis ya. Nggak mau diganti. Kenapa? Itu zona nyaman saudara. Walaupun jelek. Memang jelek. Tapi itu zona nyaman saudara. Yosua ini harus mengalami sebuah perubahan. Perubahan di luar sudah jelas. Dia harus memimpin bangsa Israel. Tapi Tuhan tahu yang dibutuhkan juga adalah perubahan di dalam. Tahun 2020 menjadi 2021 sudah jelas. Tadi malam sudah kembang api, sudah trompet, sudah makan daging panggang ya kan? Wah luar biasa tadi malam. Sudah jelas perpindahan tahun. Tapi belum tentu mentalnya kita ini sudah pindah. Jangan-jangan mental kita masih di 2020. Belum pindah ke 2021. Susah move on dari 2020 ke 2021. Karena apa? 2020 kan jelek. Iya, tapi sudah terlanjur menjadi zona nyaman. Gak bisa. Yosua harus memimpin bangsa Israel. Dan Tuhan tahu, Yosua belum siap. Sehingga dikatakan di sini, pada ayat yang baru kita baca tadi, ayat 6 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Keputusan Tuhan tidak berubah. Zona nyaman saudara tahun 2020, keputusan Tuhan tetap kamu harus masuk ke 2021. Yang harus berubah apa? Mental kita. Keputusan Tuhan, Yosua, kamu pimpin bangsa Israel masuk ke negeri yang kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Itu tidak berubah. Tidak terus, ya sudahlah, gak usah dah Yosua, kita diam aja di padang gurun inilah. Berkemah terus. Menjadi seperti orang Kedar yang berkemah di padang gurun. Oh enggak. Tuhan gak mau begitu. Tuhan memerintahkan, Yosua, pimpin mereka masuk ke Kanaan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Yosua? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Oleh sebab itu hari ini, pagi hari ini, saya berkata kepada saudara sekalian, baik yang ada di dalam ruangan ini, yang mengikuti live streaming, atau yang mendengarkan melalui rekaman. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu memasuki tahun 2021. Kuatkan. Hati kita mungkin was-was. Tidak teguh hati, karena kadang-kadang berani, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang yakin, kadang-kadang enggak bisa. 2021 harus teguh hati. Yakin betul berjuang bersama dengan Kristus akan membawa kita kepada kemenangan. Itu tidak ada alternatif lain. Yakin betul Yosua ini akan membawa masuk ke Kanaan. Belum masuk loh ini. Yosua akan membawa mereka masuk Kanaan. Padahal di Kanaan itu negerinya
penuh dengan orang-orang yang tingginya 3 meteran. Raksasa-raksasa. Yosua harus memimpin bangsa Israel ini untuk bisa masuk ke sana. Tidak ada alternatif lain. Harus bisa masuk dan bisa menang. Karena pertolongan Tuhan itu nyata. Lalu dikatakan, hanya ayat 7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Ini hal yang serius. Sungguh-sungguh, jangan main-main. Sungguh-sungguh menguatkan dan meneguhkan hati. Bertindaklah, dikatakan di sana, pada ayat 7, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi Yosua dipesankan ini, masukilah tahun 2021 ini, tapi bertindaklah hati-hati. Sesuai dengan firman Tuhan. Engkau kan sudah terima firman Tuhan di tahun 2020 kemarin. Bahkan di tahun 2019. Bahkan di tahun 2018 engkau terima firman Tuhan. Bertindaklah hati-hati berdasarkan firman Tuhan itu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, dikatakan di sana. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Supaya engkau beruntung tiba di bulan apapun. Bulan itu adalah bulan keberuntungan saudara dan saya. Januari adalah bulan keberuntungan. Februari adalah bulan keberuntungan. Maret adalah, semua bulan adalah keberuntungan bagi kita di dalam tahun 2021. Kalau kita tidak keluar dari jalur pimpinan firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Jadi saudara, jangan lupa akan pesan Tuhan ini. Bukan saja Yosua yang akan memasuki Kanaan, sebuah negeri yang baru, yang sama sekali belum pernah dia ketahui. Tapi kita juga masuk ke dalam tahun yang baru, yang sama sekali belum kita sadari tahun seperti apa tahun ini. Dan kalau kita lihat di sana, ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah, meditasikanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Banyak sekali ranjau-ranjau yang ada di dalam tahun 2021. Banyak sekali jebakan-jebakan yang ditaruh kuasa kegelapan di dalam tahun 2021. Ingat loh ya, kalau saya ngomong seperti ini, saudara tidak perhatikan, salah saudara sendiri. Saya sudah ingatkan semua orang pada waktu itu tahun 2010, 2011 tentang kuasa kegelapan yang bekerja dengan hebat. Tapi ya mungkin orang hanya menganggap itu sebagai khotbah biasa. Oh enggak khotbah biasa. Ini adalah satu hal yang perlu menjadi peringatan. Bahwa kuasa kegelapan menebar ranjau-ranjau di dalam tahun 2021. Tapi hati-hati. Kalau saudara tidak berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka saudara tidak akan berhasil dan tidak akan beruntung. Tapi kalau saudara berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Firman Tuhan menjadi jaminan bagi saudara dan saya. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi saudara dan saya. Bagaimana sih nyatanya Kristus berjuang bersama dengan kita? Kita seringkali bertanya seperti itu. Bagaimana sesungguhnya Kristus berjuang? Kristus berjuang bersama dengan kita atau berjuang bersama dengan Kristus. Bagaimana konkretnya? Konkretnya seperti yang dikatakan kepada Yosua. Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Dan firman itu diberitakan kepada saudara dan saya. Kita mendengar firman Tuhan itu. Bahkan kita disuruh selalu membahas firman Tuhan itu. Selalu mengatakan firman Tuhan itu dan merenungkan. Merenungkan ini di sini memeditasi. Ada orang bertanya pada saya, Pak, bagaimana caranya memeditasi firman Tuhan? Caranya memeditasi firman Tuhan adalah memasukkan tiap bagian pengertian dari firman Tuhan yang saudara baca. Katakanlah satu ayat misalnya saudara baca, saudara pegang itu. Saudara mau memeditasikan ayat itu. Masukkan setiap bagian pengertian yang benar tentang ayat itu ke dalam hati saudara. Dan merenungkannya di dalam masa yang tenang, saudara cari waktu yang tenang, saudara merenungkannya.
Katakanlah di dalam hal ini misalnya perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Saudara merenungkan hal itu, perjalananku di dalam tahun 2021 akan berhasil dan aku akan beruntung. Bagaimana caranya aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah aku menjalani firman Tuhan. Itu saja yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini kuncinya. 3 kali Tuhan mengulang hal ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab ini yang akan menjadi masalah buat saudara dan saya ketika kita berjalan di dalam tahun 2012. Yaitu hati yang tidak kuat, hati yang tidak teguh. Kita mengalami kegoyahan ketika kita berhadapan benar-benar dari jauh. Wah, ada Goliat. Lawan. Memakai apa? Umban. Saya sudah siapkan umban, saya akan lawan. Pasti Goliat akan kalah. Kita datangi Goliat, sampai di depan Goliat, Goliatnya meringis. Takut juga ya. Akhirnya kabur lagi, jadi nggak jadi. Jadi gimana nih ceritanya? Daud lawan Goliat nggak jadi berperang, jadinya kabur Daudnya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau dari jauh saja masalah itu mengerikan, ini masih masalahnya bulan Agustus misalnya, kan sekarang masih jauh. Itu saja mengerikan. Apalagi kalau kita semakin dekat ke masalah itu. Februari, Maret, makin dekat. Dan ini sudah diambang Agustus. Masalahnya Agustus, makin ngeri kita. Makanya dari awal Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Ini yang menjadi kelemahan kita nantinya. Bukan kuasa setan iblis, kuasa kegelapan yang akan mengalahkan kita, bukan. Tapi yang akan mengalahkan kita adalah ketika kita kecut dan tawar hati. Tawar hati melihat semua ancaman dan situasi buruk yang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Menjadi tawar hati, menjadi takut, menjadi pesimis. Banyak orang pesimis loh hari ini. Serius saya katakan. Banyak orang pesimis karena apa? Karena takut. Karena takut menghadapi situasi yang situasinya benar nyata ada. Bukannya nggak ada, nyata ada. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita, kita tidak boleh kecut dan tawar hati menghadapi situasi yang real ini. Sebab apa? Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada Tuhan Yesus berjuang bersama saudara dan saya di medan perang yang manapun juga. Mungkin medan perang saudara tidak sama dengan medan perang yang saya hadapi. Tapi apa yang sama? Yang sama adalah kita sama-sama disertai oleh Kristus. Dan saya percaya ketika kita tidak kecut dan tawar hati, kita terus menghadapi perjuangan ini karena sadar Kristus sedang berjalan di muka kita, meratakan gunung-gunung, menghancurkan pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. Maka kita tahu satu perkara yang pasti kita alami, yaitu berhasil, yaitu menang kemanapun engkau pergi. Dimanapun medan perang itu akan kita hadapi. Kita harus kuat. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Inilah yang menjadi akhir dari perjuangan yang akan kita jalani di dalam tahun 2021. Dikatakan di sini pada Roma 8 ayat 37 tadi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih dari pemenang. Ini bukan cuma istilah. Ini bukan cuma pemberi semangat bahwa kita lebih dari pemenang. Kita nggak akan bisa lebih dari pemenang. Bahkan mungkin kita tidak menang. Kalau kita apa? Kecut dan tawar hati. Kalau kita apa? Kalau kita berontak dan melawan ketika kita dilatih jari-jari kita untuk berperang oleh Tuhan. Ketika kita tidak menjalani firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Jadi jurus-jurus silat yang diajarkan oleh guru silat itu enggak kita jalani, ya tentu saja kita akan babak belur. Karena jurus-jurus silat itu yang sebetulnya bisa membuat kita melindungi diri. Jurus-jurus firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita tidak kita jalani.
tentu saja kita akan punya banyak celah untuk diserang oleh kuasa gelap dalam situasi yang sangat-sangat buruk di dalam tahun 2021 ini. Tapi kita akan lebih dari pemenang. Karena apa? Karena Tuhan. Dikatakan di sini, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sehingga kita bisa katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatanku. Engkaulah yang menjadi jaminanku, jaminan kemenanganku. Kita baca ayat yang terkenal sekali pada Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini harus menjadi mental kita. Ini harus menjadi dasar kekuatan kita. Segala perkara di dalam tahun 2021 dapat kutanggung. Siapa yang menanggung? Aku menanggungnya. Aku tanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang berjuang bersama aku dan memberi kekuatan kepadaku. Ini yang harusnya menjadi hal yang tidak pernah kita lupakan, berjalan hari demi hari di dalam tahun 2021. Tapi apakah semuanya itu akan berlangsung dengan baik dan lancar? Apakah semuanya itu pasti akan menjamin kita akan menerima segala sesuatunya itu baik dan lancar? Bagaimana kalau ternyata mekanisme ini tidak berjalan? Kita perlu membaca Habakuk. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Pesan saya, sebagaimana dikatakan pada Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Jangan salah fokus di dalam tahun 2021. Jangan gagal fokus di dalam tahun 2021. Kalau saudara salah fokus, gagal fokus, akan gagal di tengah jalan. Seorang yang sedang balapan, ya, bertanding maraton, berlari maraton jauh, sudah hampir berhasil ini. Cuma dekat garis finish sana, ada penjaga warung yang cantik. Gagal fokus sudah mulai siapa ya namanya? Dia sudah punya suami belum ya? Saya kok belum punya istri ya? Saya kok suka sama, mulai gagal fokus, dia disusul sama orang lain, dia kalah, nggak jadi pemenang. Jangan salah fokus, jangan gagal fokus. Mungkin saja kuasa kegelapan membuat pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Semua apa yang sudah diupayakan hasilnya zero, nol. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Bahkan kambing domba terhalau dari kurungan. Hasil yang sudah diperoleh pun hilang lenyap. Entah bagaimana caranya. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kandangnya nggak hilang, tapi lembu sapinya hilang. Meskipun terjadi hal seperti ini di dalam tahun 2021, jangan pernah fokus kita kepada ayat 17 tadi. Sebab itu yang diinginkan oleh kuasa kegelapan. Kita salah fokus, gagal fokus. Fokus kita harus pada ayat 18 dan 19. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bisa saja pohon ara berbunga, pohon anggur berbuah. Bisa saja hasil pohon zaitun luar biasa. Bisa saja ladang-ladang menghasilkan bahan makanan. Kambing domba penuh di kurungan. Dan lembu sapi berjejal di kandang. Tapi kita tidak selamat.
Kita harus fokusnya itu pada keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Semua hal buruk ayat 17 boleh terjadi, tapi saya tidak mau gagal fokus karena saya akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Di saat aku harusnya putus asa karena hal yang buruk di ayat 17, aku punya kekuatan, yaitu Tuhan. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tidak akan jatuh tergeletak karena Tuhan yang akan menopangnya. Dan itulah merupakan kekuatan kita. Jangan gagal fokus. Selamat tahun baru 2021, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami sudah memasuki tahun 2021. Tapi kami tidak mau menjalani tahun 2021 tanpa Tuhan Yesus Kristus yang menjadi gunung batu kami, tempat kami berlindung, yang mengajari kami untuk berperang dan membawa kami kepada kemenangan. Mari Bapa, biarlah Tuhan Yesus terus berjalan bersama dengan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan berjalan dengan kami di dalam tahun 2021 ini dan memberikan kepada kami pelatihan-pelatihan, memberikan kepada kami kekuatan-kekuatan untuk kami boleh berjuang bersama dengan Tuhan Yesus yang pasti akan membela kami, menolong kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Sekarang biarlah Tuhan Yesus sendiri menyatu dengan kami melalui perjamuan kudus. Kami awali, kami buka tahun 2021 dengan perjamuan kudus ini. Tuhan, layakkan kami menerima perjamuan kudus. Satukan Tuhan Yesus dengan kami di mengawali tahun 2021 ini. Dan di sepanjang tahun 2021 kami tidak mau kehilangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini. Sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi, maka penyertaan Tuhan Yesus Kristus dalam perjalanan kehidupan memasuki tahun 2021 ini menjadi nyata, menjadi kemenangan yang akan memuji dan memuliakan Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya kami menerima kuasa-Mu pagi hari ini untuk kami pakai sepanjang 2021. Terpuji nama Allah. Haleluya. Amin.